Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Azakiat. Oke, pada video kali ini saya tidak akan membuat sebuah konten mengenai review tanaman atau ternak. Tapi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana membuat atau merubah tampilan grid view pada YII atau pada framework YII 2 Basic menjadi tampilan data tabel, dan data tabelnya itu responsif. Nah, seperti ini contohnya. Ini untuk data tabelnya itu sudah responsif. Nah, kemarin ada teman saya yang bertanya bagaimana caranya membuat sebuah data tabel di framework YII 2 Basic, dan data tabelnya itu bisa responsif. Jadi kalau ada kolomnya yang banyak, misal ada tabel yang kolomnya banyak dan memanjang, ketika layarnya itu dikecilkan, kolomnya itu akan menyesuaikan, akan turun ke bawah seperti ini. Nah, ini sudah responsif. Jadi ini adalah tampilan data tabel. Oke. Jadi di sini di video kali ini saya akan memberikan sebuah contoh. Jadi ini adalah tampilan defaultnya framework YII hasil generate GII. Nah, ini adalah tampilan grid view-nya YII. Jadi nanti akan saya ubah ke dalam bentuk data tabel. Nah, ini masih tampilan grid view ya, ini kita ubah ke dalam data tabel. Oke, pertama kita buka file index di view index di kelas kunjungan. Kita buka terlebih dahulu di bagian view indexnya untuk view kunjungan. Nah, kita buka view folder kunjungan file index. Nah, di tampilan view-nya, di indexnya ini tampilan view, silahkan teman-teman tambahi kode atau panggil plugin data tabel. Di antaranya itu yang pertama pluginnya itu yaitu ini untuk CSS-nya jQuery dynamic tabel, terus row reorder data tabel, kemudian responsive data tabel. Nah, ini silakan teman-teman download. Untuk download sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Nanti akan saya sediakan di kolom deskripsi, teman-teman bisa mendownloadnya di sana. Terus untuk JS-nya silahkan teman-teman download ini. Ini juga sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman bisa mendownloadnya juga. Ini yang pertama ada jQuery data tabel row reorder, data tables responsive. Kemudian ada tambahan lagi, ini ada main TB. Nah, ini adalah sebuah kode jQuery yang mana di dalam kodenya itu memanggil ID atau identitas dari tabel yang akan dibuat sebuah tampilan data tabel. Seperti ini contohnya ya, ini. Jadi ini adalah kode jQuery-nya. Nah, untuk pagar TB ini adalah identitas untuk tabel yang akan kita buat nantinya. Oke, pertama-tama silahkan kita copy dulu untuk atribut yang ada di grid view-nya. Kita copy dulu sebelum grid view-nya kita hapus. Kemudian kita ganti dengan data tabel. Kita copy dulu ya. Kita copy dulu data atributnya. Kemudian kita hapus grid view-nya. Kita hapus. Nah, ini ada sedikit trik untuk edit tabel biar cepat. Misal ada kolomnya banyak,
kita bisa melakukan pengeditan lebih cepat dengan cara seperti ini. Pertama kita buat halaman baru, lembaran baru, kita paste di situ, kita blok semuanya, terus kita seragamkan terlebih dahulu atributnya. Misal ada teks seperti ini, kita seragamkan dulu, kita hapus ya. Kita hapus. Kemudian kita hapus juga. Nah, ini yang enggak seragam ini kita seragamkan terlebih dahulu dengan cara kita hapus ya. Kita hapus. Kemudian kita kalau sudah seragam semua, kita blok semua. Kita blok, kemudian Ctrl Shift L. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian klik tombol home. Nah, akan seperti ini. Kita edit. Kita tambahkan tag HTML TH ya. Karena ini nanti akan ditaruh ke bagian T-head tabelnya. Jadi sekali lagi ini adalah trik ya, bagaimana biar bisa kita mengedit tag HTML yang sifatnya itu berulang. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mengeditnya secara bersamaan sekaligus. Nah, ini atributnya saya buat besar karena ini saya taruh di bagian T-head tabel ya. Kita copy, kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Sebelumnya kita buat dulu tag tabelnya, tag HTML-nya, untuk tabelnya kita buat th, kemudian tr kita paste di dalam tr-nya sini. Nah, kita paste, kita samakan dulu. Nah, biar rapi ya codingannya. Terus kemudian kita buat tbody. Nah, di dalamnya ini nanti isinya data hasil perulangan atau hasil for each dari data yang mau ditampilkan. Jadi kita memanfaatkan yang tadi kita edit ya, kita ubah ke dalam bentuk TD aja, nggak usah pakai TH, biar nanti tulisannya nggak tebal ya, soalnya ini kan bagian datanya yang nampil. Nah, seperti ini kita pakai TD aja, nggak usah pakai TH. Nah, ini kayaknya ada kurang. Oh ya, ini kan nanti pakai atribut yang mau ditampilkan kan di sini. Jadi ini kan nanti yang dipakai adalah hasil perulangan. Jadi ini perlu diedit lagi. Jadi pakai atribut. Nah, seperti ini ya. Oh ya, ini kayaknya ada salah ini. Ini atributnya kan hurufnya kecil semua, jadi ini harus diubah ke dalam bentuk kecil. Ctrl K, kemudian pencet L. Duh, error. Bentar. Kita kembali aja ya. Kita kembali ke yang tadi pas ketika atributnya masih kecil. Ctrl Z sampai, nah ini sampai sini aja cukup. Nah, di sini ya, ini TH-nya pakai TD aja. Kemudian kita tulis kode PHP untuk nah ini untuk menampilkan data atribut dari data provider. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok, kita copy, kita paste ke dalam tbody tr-nya. Nah, seperti ini. Kita samakan biar rapi. Kemudian di atasnya tr kita buat perulangan dengan for each. Nah, seperti ini. Kita buat for each
Nah, kita buat for add dengan model seperti ini ya. Jangan pakai kurung seperti itu, tapi pakai titik 2. Kemudian kita ubah variabelnya tadi menggunakan diubah menjadi data provider. Kita ambil data providernya, data index dari data provider. Nah, seperti ini caranya. Kemudian jangan lupa ketik kode penutup for each-nya. Menggunakan kode seperti ini aja biar kelihatan rapi ya. Nah, seperti ini. Oke, dari sini kita lihat terlebih dahulu di tampilan browsernya. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya masih berantakan. Ini untuk kolom fotonya kita hilangkan saja ya, biar agak simpel lah. Ini kan sebagai contoh aja. Kita hilangkan aja untuk kolom fotonya ini. Kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tabelnya masih belum beraturan, masih berdempetan. Jadi kita kasih identitas. Nah, kita kasih identitas sesuai dengan yang kita tulis di jQuery, kode jQuery-nya tadi. Kita kasih identitas untuk tabelnya dengan identitas ID. Nah, ID ini TB ID-nya. Kita kasih ID untuk tabelnya, ID TB. Karena di kode jQuery-nya tadi pakai pagar TB. Oke, kita reload. Nah, sekarang sudah jadi. Nah, ini jadi kelebihannya di data tabel ini, kalau kita menggunakan data tabel itu, kalau seumpamanya kita mau menampilin data yang kolomnya banyak, itu bisa responsif. Jadi kolom yang panjangnya itu secara otomatis jika layarnya itu tidak muat, itu akan geser ke bawah seperti ini. Jadi itu kelebihannya kalau kita menggunakan data tabel. Selain itu, dengan menggunakan data tabel, kita bisa melakukan multi pencarian. Jadi misalnya yang nampil di data tabel itu kan ada banyak atribut ya, ada NIK, nama, alamat, jenis kelamin, menghadap, keperluan, keterangan, dan lain-lain. Nah, itu kita bisa melakukan pencarian berdasarkan atribut tersebut. Jadi semua atribut itu bisa kita melakukan pencarian di kolom pencarian. Nah, misal kita melakukan pencarian berdasarkan NIK. Nah, kita melakukan pencarian aja dengan mengetik NIK di menu pencarian. Jadi tidak hanya NIK saja. Nah, seperti ini. Jika ditemukan nampil. Tidak hanya NIK, misal kita mau melakukan pencarian berdasarkan nama, tinggal ketik namanya aja di sini. Nah, seperti ini. Jadi bedanya itu kalau pakai grid view itu ada banyak pencarian, dan kalau kita mau mengcustom seperti ini di grid view ini kita agak kesusahan ya. Jadi kalau pakai data tabel semuanya itu sudah dihandle. Ini ya. Jadi pencariannya itu sudah multi pencarian lah. Nah, seperti ini. Terus selain ada fitur pencarian, kelebihannya kalau pakai data tabel ini itu responnya cepat. Nah, beda kalau pakai grid view, pakai kolom pencarian di grid view ini. Nah, ini juga sudah ada order by-nya juga tiap-tiap kolomnya. Nah, untuk fitur pencariannya itu juga
cepat ya, karena ini pakai semacam jQuery ya, jQuery. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.